Shalom, perkenalkan saya Yona Jinanda dengan NIM 0109122011. Saya dari Prodi D4 TLM. Di sini saya akan menyampaikan materi instrumentasi laboratorium medik yang dibawakan oleh Bapak Ahmad Kahrulozi, ZS, SSI, MSc. Di sini saya akan menjelaskan tentang spektrofotometer. Spektrofotometer adalah alat yang menghasilkan sinar dari spektrum dengan panjang gelombang tertentu. Fotometer adalah alat pengukur intensitas cahaya yang ditransmisikan atau diabsorbansikan. Spektrofotometer adalah alat untuk mengukur nilai absorbansi dengan menggunakan prinsip serapan cahaya dengan menggunakan sinar ultraviolet. Prinsip kerja spektrofotometer. 1. Prinsip kerja spektrofotometer yaitu sampel yang telah diinkubasi, kemudian disedotkan pada aspirator sehingga masuk ke dalam kupet dan dibaca oleh sinar cahaya. Kemudian sampel akan disedot kembali dengan pompa peristaltik menuju ke pembuangan. Fungsi spektrofotometer. Fungsi spektrofotometer mengukur absorbansi dengan cara melewatkan cahaya dengan panjang gelombang tertentu pada suatu objek kaca atau kuarsa yang disebut kupet. Jenis-jenis spektrofotometer. 1. Spektrofotometer single beam. Spektrofotometer jenis ini hanya menggunakan satu sumber cahaya atau energi. Untuk penjabaran yang sederhana tentang mekanisme spektrofotometer jenis ini adalah pemandangan akan dilewatkan pada kupet atau sel, kemudian dibacakan oleh satu detektor. Yang kedua adalah spektrofotometer UV vis. Spektrofotometer yang menggabungkan jenis spektrofotometer vis atau visible dan spektrofotometer UV atau ultraviolet, yang artinya terdapat dua jenis sumber cahaya berbeda. Pada instrumen yang sudah lebih modern, sumber cahaya tidak lagi menggunakan dua sumber cahaya yang berbeda, namun menggunakan satu sumber cahaya dengan jangkauan panjang gelombang yang lebar. 1. Bagian-bagian spektrofotometer. 1. Sumber radiasi, yaitu sumber sinar ini berasal dari spektrofotometer dengan beberapa jenis lampu, di antaranya ada lampu hidrogen, lampu deuterium yang memiliki panjang gelombang 180-350 neutron meter, lampu xenon, dan lampu pijar tungsten yang memiliki panjang gelombang 350-2500 Newton meter. Yang kedua adalah monokromator. Monokromator berfungsi untuk memecah sumber cahaya radiasi menjadi radiasi dengan pita energi yang lebih sempit atau monokromatis. Monokromator juga dapat menghasilkan sinar radiasi dengan lebar pita efektif sebesar 35-0,1 neutron meter. Yang ketiga adalah wadah sampel atau kupet, berfungsi untuk menaruh sampel larutan yang akan diuji. Kupet memiliki bentuk persegi panjang kecil dengan ketebalan yang berbeda-beda, dari 1 sampai 10 cm. Wadah sampel atau kupet ini terbuat dari bahan silika. Pada spektrofotometer, kupet ini ditaruh di dalam spektrum yang dalam pengujiannya nanti akan ditutup. Lalu yang keempat adalah detektor. Detektor berfungsi untuk menangkap cahaya. Cahaya tersebut nantinya akan diteruskan dari sampel dan mengubahnya menjadi arus listrik kupet. Kupet juga merupakan wadah larutan blanko standar atau sampel yang ditempatkan di posisi sinar pengukur di dalam sebuah spektrofotometer. Kupet harus bersifat transparan sempurna untuk sinar pengukur yang akan digunakan. Cara menggunakan spektrofotometer. 1. Nyalakan spektrofotometer, lalu sediakan kupet yang bersih dan juga kering. Ketiga, tuangkan sampel yang akan diuji secukupnya ke dalam kupet, lalu sediakan larutan kontrol, tentukan dan atur panjang gelombang cahaya yang menganalisis sampel. Lalu, tentukan dan atur panjang gelombang cahaya untuk menganalisis sampel. Keenam, kalibrasi sampel dengan larutan blank. Ketujuh, keluarkan blank dan uji hasil kalibrasi spektrofotometer. Yang kedelapan adalah ukur nilai absorbansi sampel. Kesembilan, hitung nilai absorbansi sampel tersebut. 10. Setelah selesai dan mendapatkan hasil yang benar, catat untuk mempermudah proses pembandingan. Ke-11, bersihkan spektrofotometer. Jika sudah selesai digunakan, ingatlah untuk selalu mengeluarkan sampel dari kompartemen. Yang ke-12 adalah matikan dan cabut arus listrik spektrofotometer jika sudah tidak digunakan lagi. Cara perawatan spektrofotometer. 1. Gunakan lampu yang sesuai dengan fotometer. Yang kedua, tegangan listrik harus stabil. Yang ketiga, hidupkan alat terlebih dahulu selama 5-30 menit, tergantung jenis atau merek alat, supaya cahaya lampu menjadi stabil.
Yang keempat, monokromator atau filter harus bersih, tidak lembab, dan tidak berjamur. Yang kelima, kuvet yaitu tergantung jenisnya, harus tepat meletakkannya, sisi dilalui cahaya harus menghadap ke cahaya. Bagian tersebut harus bersih, tidak ada bekas tangan, goresan, ataupun embun. Sekian penjelasan saya tentang spektrofotometer. Terima kasih.